Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang takut dengan yang namanya hantu ataupun setan. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki rasa penasaran ingin melihat hantu tersebut. Dan bahkan mereka melakukan berbagai macam cara atau metode untuk bisa memanggil hantu-hantu tersebut, guys. Untuk bisa dilihat tentunya. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara memanggil hantu-hantu tersebut dengan berbagai macam cara yang ada di seluruh dunia. Ya, tidak seluruh dunia sih, hanya beberapa negara saja. Tapi saya mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak melakukan cara-cara seperti ini, guys. Saya tidak menganjurkannya karena cara-cara seperti ini walaupun efektif bisa mengakibatkan risiko yang sangat tinggi jika kalian salah melakukannya, guys. Jadi kalian butuh orang profesional atau orang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Jadi di sini saya hanya akan memberikan atau memberitahu saja kepada kalian cara memanggil hantunya saja. Dan untuk menambah wawasan kalian saja ya. Ingat, saya tidak menganjurkan hal ini karena saya tidak akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa dengan kalian. Oke? Tapi sebelum lanjut, bisa kalian tekan dulu tombol subscribe-nya, loncengnya, dan juga like, komen, dan share ke sosial media yang kalian miliki. Oke? Kalau gitu kita langsung ke cara pemanggilan hantu yang pertama. Check it out. Cara yang pertama ini dikenal dengan nama Lady in White, jadi bertujuan untuk memanggil kekasih yang sangat kalian cintai walaupun hanya berupa bayangannya saja. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke dalam kamar mandi dan matikan lampunya, lalu putar tubuh kalian sebanyak 5 kali dan sebut nama Lady in White. Jika selesai, kalian kembali putarkan tubuh kalian dengan berlawanan arah dan sebutkan nama kekasih yang kalian cintai. Jika berhasil, kalian bisa melihat hasilnya di cermin, ada bayangan kekasih kalian di sana. Kalau yang satu ini berasal dari negara Jepang dan nama permainannya adalah Hitori Kakurenbo. Jadi kalian tugasnya adalah bersembunyi dari si hantu tersebut. Ya kalau di Indonesia bisa dibilang petak umpet lah ya. Dan kalau kalian sampai gagal melakukan ritual tersebut maka kalian akan mati, guys. Dan itu sudah diakui oleh banyak orang yang sudah pernah mencobanya. Dan mereka sangat takut dan trauma tidak akan melakukannya lagi. Jadi saya juga tidak akan menganjurkan hal seperti ini kepada kalian ya, guys. Jadi ini adalah permainan petak umpet bersama seorang arwah. Kemungkinan anak kecil. Hitori Kakurenbo ini adalah arwah yang sangat ganas. Jadi cara yang berikutnya ini adalah disebut dengan Midnight Man. Jadi ritual kuno yang dilakukan oleh orang-orang pagan pada masa lalu. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan pada masa lalunya. Dan permainan ini hanya boleh dilakukan pada saat tengah malam saja, guys. Caranya adalah kalian siapkan kertas, lalu tuliskan nama kalian di atas kertas tersebut. Dan kalian teteskan beberapa darah kalian di atas kertas tersebut dan juga tempelkan di atas pintu. Lalu kalian matikan lampu seluruh rumah kalian dan kalian ketuk pintu sebanyak 22 kali. Setelah itu kalian buka pintu, tiup lilin dan juga tutup pintunya kembali. Dan selamat, kalian sudah mengundang Midnight Man ke dalam rumah kalian. Jadi tugas kalian di sini adalah untuk menghindari kejaran si Nightman tersebut. Tapi jika kalian tertangkap, kalian akan mendapatkan akibat yang sangat buruk. Oke, untuk permainan yang ini berasal dari Meksiko yang bernama Charlie, atau kalau di Indonesia permainan pensil. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang bunuh diri yang bernama Charlie, ataupun bisa memanggil arwah orang-orang yang jahat. Untuk bisa melakukan permainan ini, pertama kalian harus menyiapkan kertas yang sudah bergambar salib, yang mana ada tulisan yes dan no di setiap sisi kanan kirinya. Lalu kalian letakkan pensil di tengah-tengah, dan kalian panggil atau ucapkan nama Charlie. Charlie, bisakah kita bermain? Jika pensil tersebut bergerak ke arah yes, maka kalian sudah bisa bermain dengannya dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Charlie. Dan pertanyaan tersebut bisa apa saja, terserah kalian. Tapi jika kalian ingin menyelesaikannya, kalian bisa katakan, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Jika Charlie menjawab yes, lalu kalian katakan goodbye kepadanya dan jatuhkan pensilnya. Jika dia menjawab no atau tidak bereaksi sama sekali, kalian ulangi pertanyaan itu lagi dan lakukan sampai Charlie menjawab yes. Permainan yang berikutnya ini bernama Devil Face.
bertujuan untuk bisa melihat wajah iblis jika kalian ingin melihatnya, dan minimal orang yang dibutuhkan adalah satu, jangan lebih dari satu ya. Kalau lebih, maka orang tersebut akan dirasuki oleh iblis tersebut guys. Untuk bisa melakukannya, pertama kalian harus masuk ke kamar mandi dan kunci kamar mandinya. Lalu setelah itu kalian nyalakan 12 lilin hitam di dalam kamar mandi tersebut, dan kalian tutup mata hingga pukul tengah malam, dan setelah itu kalian bisa melihat wajah iblis tersebut di cermin kalian. Saya tidak menganjurkan cara ini karena ini benar-benar sangat berbahaya dan sangat berisiko, bisa berakibat fatal kalau sampai kalian sembarangan melakukannya. Oke guys, permainan yang berikutnya ini adalah Baby Blue. Ini adalah urban legend yang masih berhubungan dengan Bloody Mary. Jadi tujuan permainan ini adalah untuk memanggil seorang arwah bayi yang sangat jahat dan dimasuki ke dalam tangan kalian, sehingga tangan kalian terasa sangat berat guys. Jadi cara untuk melakukannya adalah kalian masuk ke kamar mandi, tutup pintu, kunci, dan matikan lampu pada tengah malam, dan kalian menghadap ke cermin dan katakan Baby Blue berkali-kali hingga tangan kalian terasa berat. Nah, maka disitulah Baby Blue sudah hadir guys, kalau tangan kalian sudah merasa berat. Nah, setelah itu sesegera mungkin kalian buang Baby Blue tersebut ke toilet dan sirami dengan air. Karena kalau tidak, kalian akan melihat banyak bayangan hitam dari seorang wanita yang berteriak ke arah muka kalian, dan itu akan menjadi akhir hidup kalian guys. Ya, kalau kalian ingin bisa diikuti oleh arwah dari wanita Jepang, maka kalian bisa melakukan cara ini. Jadi permainan ini adalah bernama Darumasan. Darumasan itu adalah seorang arwah wanita yang jahat. Dan untuk bisa melakukannya, kalian harus masuk ke kamar mandi tengah malam, matikan lampu, dan kalian masuk ke dalam bak mandi yang berisi air. Lalu celupkan kepala kalian ke dalamnya dan mengatakan Darumasan, lalu naik ke atas lagi, celupkan lagi seperti teh celup ya. Tapi sambil menutup mata guys biar tidak pedih. Lakukan hal tersebut, nanti kalian akan merasakan sesuatu di bak mandi tersebut. Nah, jika kalian sudah merasakan sesuatu, kalian keluar secara perlahan-lahan dan mata kalian masih tertutup. Lalu kalian pergi ke kamar dan tidur, dan keesokan harinya kalian akan bisa merasakan permainan Darumasan sudah dimulai. Oh iya, dan kalian harus bisa menyelesaikan permainan tersebut. Jika tidak, maka hantu Darumasan akan selalu mengikuti kalian kemanapun kalian pergi untuk selamanya. Permainan memanggil arwah berikutnya bernama Candyman. Candyman adalah seorang hantu yang sangat jahat dan haus akan darah, dan kalian berbahaya kalau memainkan ini. Tapi masih banyak saja orang yang nekat untuk melakukannya karena mereka penasaran guys. Jadi saya akan memberitahukan caranya kalau kalian ingin melakukannya, tapi saya tidak tanggung jawab kalau sampai kalian kenapa-napa. Caranya kalian masuk ke kamar mandi tengah malam, matikan semua lampu kamar mandi dan menghadap ke cermin. Lalu kalian katakan Candyman sebanyak 5 kali, dan kalian akan melihat sepasang mata yang berwarna merah, dan itu sudah menunjukkan kalau Candyman ada di depan kalian. Selamat mencoba. Oke guys, untuk permainan yang berikutnya ini adalah Ouija board atau yang biasa disebut dengan papan Ouija, dan dimainkan oleh beberapa orang tertentu. Maksudnya dari segi ini ya, jumlah orangnya seperti 4 orang juga sudah cukup. Dan tujuan dari permainan ini adalah untuk memanggil roh atau arwah orang yang ingin kita tujukan. Tapi kebanyakan roh itu belum tentu baik ya guys, pasti selalu roh jahat biasanya. Jadi di atas papan ini terdapat abjad A sampai Z, angka dari 0 sampai 9, tulisan yes, no, dan juga goodbye. Dan untuk memanggilnya kalian harus berhati-hati ya guys, tidak bisa sembarangan untuk melakukannya. Benar-benar sangat berbahaya sekali hal ini untuk dilakukan. Siapa sih yang tidak mengenali permainan yang satu ini yang berasal dari Indonesia yang bernama Jalangkung? Jalangkung merupakan salah satu metode terbaik atau metode yang paling biasa sering digunakan oleh orang-orang Indonesia untuk memanggil arwah atau roh makhluk halus yang biasa digunakan di tempat angker ya guys. Dan bahan-bahannya di sini cukup sederhana, yaitu batok kelapa yang sudah dilubangi dan juga 2 bilah kayu dan juga kain putih, dan mengucapkan sedikit mantra agar bisa memanggil arwah tersebut.
Kalau tidak salah jalangkung datang tadi jemput, pulang tadi antar, berkali-kali sampai hantunya masuk ke dalam boneka tersebut ya guys. Dan kalian bisa menambahkan pensil atau pulpen atau alat tulis lainnya jika kalian ingin bertanya sesuatu kepada roh tersebut, dan siapkan kertas di bawah jalangkungnya agar bisa menyusun suatu kata-kata yang kalian pertanyakan. Nah guys, itu tadi adalah beberapa cara yang biasa atau yang sering digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk memanggil makhluk halus atau arwah yang penasaran. Metode-metode itu sebenarnya bagus dan cukup efektif untuk dilakukan karena bisa jadi datang para makhluk halusnya, tapi saya sendiri sih takut ya untuk melakukannya dan tidak akan pernah mau mencobanya kalaupun dibayar miliaran juta juga. Tapi perlu kalian ingat juga guys, sebenarnya kalian gak perlu melakukan hal itu juga kalau emang gak penting-penting banget ya kan. Dan ya ada baiknya kita jangan mengganggu kehidupan mereka yang di alam sana juga, biar lebih damai lah antara manusia dan juga arwah gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih karena kalian sudah mau menonton di channel ini. Jangan lupa berikan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian miliki, karena satu subscribe itu sama dengan satu doa dari kalian untuk membangun channel saya ini dan menjadi lebih channel berkembang lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye.